Perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, ternyata tumbuhan itu berkembang biak, mempunyai anak, mempunyai keturunan. Nah, bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak, mempunyai anak, mempunyai keturunan? Nah, ternyata ada dua cara tumbuhan itu berkembang biak. Ada yang berkembang biak secara kawin atau generatif, ada juga yang sebaliknya, tidak secara kawin atau secara vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin atau secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Apa itu pembuahan? Yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau laki-laki atau yang disebut spermatozoid dengan kepala putik atau yang betina atau kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, nangka, dan sebagainya. Bagian-bagian bunga. Yang pertama, mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, benang sari, kelopak, bakal biji, dasar bunga. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan, pokoknya selain biji, misalnya dengan daunnya atau batangnya ataupun pucuknya. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, contohnya yang pertama tunas. Contoh tumbuhannya itu tebu, bambu, pisang. Kemudian ada juga yang dengan tunas tetapi yang tunas adventif, contohnya cemara, sukun, dan cocor bebek. Kemudian yang berikutnya contoh lagi dengan spora. Spora ini contohnya pada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan suplir. Kemudian ada juga yang menggunakan geragih, contohnya pada tanaman pegagan, RBI, dan semanggi. Kemudian ada yang juga menggunakan akar tinggal, contohnya jahe, lengkuas, kunyit, temulawak. Ada juga yang menggunakan umbi lapis, contohnya bawang merah, bunga bakung, dan bawang putih. Kemudian ada juga yang menggunakan umbi batang, contohnya ubi jalar, kemudian kentang, mungkin juga gembili itu ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tetapi yang buatan, artinya dibuat dengan bantuan manusia, contohnya ada setek, menyangkok, menyambung, kemudian merunduk maupun menempel atau yang sering disebut okulasi. Setelah mengikuti penjelasan tadi, nah silahkan kerjakan soal berikut pada link ini.